Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 125. Namun sebelum Mince mulai ceritanya, Mince mau mengajak kalian berdoa bersama biar Bu Produser cantik dan baik hati, Pak Produser yang tampan dan gagah perkasa, Bu Penulis yang tidak sombong, Pak Sutradara yang penuh pesona dan semua tim kreatif sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang rajin menabung, mau mengabulkan permintaan kita semua, yaitu membuat Tuan Muda Babang Gondrong dan Nyonya Kinanti membatalkan rencananya mengadopsi jabang bayi yang masih ada di dalam kandungan Amel, membongkar kebusukan Amel yang ternyata sekongkol dengan Nita, membuat Babang Gondrong lebih tegas dan jadi lebih sayang lagi sama Kinanti, membuat Kinanti jadi jauh lebih pintar dan lebih hati-hati lagi dalam mengambil keputusan. Membuat Tuan Muda Babang Gondrong berhasil ngegolin sel spermanya dan pastinya membuat pasangan Tuan Muda Babang Gondrong dan Nyonya Kinanti segera diberikan momongan. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini jika Tuan Muda Abgimana menyusul Kinanti yang lagi membawa Amel belanja baju hamil di sebuah butik. Kinanti pun jadi bertanya heran. Mas Sabnai, kok nyusulin ke sini? Babang Gondrong dengan cool lalu jawab. Emangnya salah nyusulin istri belanja? Kinanti pun jadi senyum dan bilang. Yang mau belanjakan Amel, bukan saya. Babang Gondrong pun lalu jawab. Kamu kan mau belanjain Amel? Ya saya mau belanjain kamu. Kinan makin heran. Sementara Babang Gondrong sambil pilih-pilih baju yang ada di butik jadi mikir dan berkata dalam hati. Kalau nggak dibelanjain gini nih, nggak inget belanja buat dirinya sendiri. Malah mentingin orang lain. Amel yang melihat semua itu jadi iri dan berkata dalam hati. Suaminya Mbak Kinan seperhatian ini ya. Meskipun sikapnya kelihatan dingin. Tapi dia care banget sama Mbak Kinan. Pakai ngiri lagi lu. Harusnya terima kasih lu ama Kinanti. Kalau bukan karena kebaikan dan kepolosannya dia, gak mungkin lu jadi seperti sekarang ini. Pastinya lu bakalan jadi gembel. Iya kan guys? Sementara itu di tempat lainnya, Claudio menemui Herman sambil membawa berbagai macam contoh kain dan bolang. Kamu lihat contoh kain ini deh mas. Terus pilihin. Kira-kira mana ya yang cocok buat seragam keluarga mas nanti? Herman tentu saja kaget dan langsung balik tanya. Hah? Seragam? Keluarga? Buat apa pakai seragaman segala? Claudio dengan santai lalu jawab. Mas gimana sih? Ya buat nikahan kita, kan? Buat anak dan menantu mas. Terus Mbak Marissa dan Mbak Karina. Masa mereka nggak seragaman? Herman makin kaget dan langsung bilang nggak usahlah. Lagian mereka juga nggak bakal mau pakai seragaman. Udah ya jangan. Claudio yang dasarnya emang lebay dan mau membuat Marissa dan Karina jadi dongkol langsung memasang wajah sok sedih dan bilang. Tapi kan mas, ini nikah pertama aku. Aku kepengen semua perfect. Ibu aku kan udah nggak ada. Dan aku juga nggak punya keluarga lain. Sedangkan masih ada keluarga kamu kan mas. Aku mau pernikahan aku dihadiri keluarga kamu juga. Gimana pun nanti aku jadi bagian dari mereka, kan? Herman pun jadi bingung dan karena tidak ingin membuat Claudio makin sedih. Terpaksa mengabulkan permintaannya Claudia. Emang dasar lu Hermes. Mau-maunya lu dikadalin sama si Claudia. Sementara itu Anna yang masih berada di rumah Tuan Muda Babang Gondrong mau ke toilet. Namun Nita tiba-tiba muncul sambil menghadangnya dan tanya. Apa sih yang kamu incar? Sengaja kamu carmuk ke Eyang dan Oma. Herno itu nggak kaya raya seperti yang kamu pikirkan. Ini semua itu milik Abhimana. Jadi, kalau kamu cuma ngincar harta doan,
Kamu salah sasaran. Hentikan semua sandiwara kamu ini. Ana yang sejak tadi menahan sabar lalu menjawab tegas. Tante, satu hal yang saya inginkan dari Reno, adalah saya jadi istrinya. Karena saya tulus cinta sama Reno. Saya gak incar hartanya. Permisi. Ana lalu beranjak ke toilet. Anicu pun jadi geram dan langsung ngedumel. Cinta. Mana mungkin pelayan seperti kamu tulus cinta sama anak saya. Sementara itu di butik Amel ternyata masih memperhatikan cuan muda Babang Gondrong yang masih sibuk pilihin baju buat Kinanti. Amel pun jadi makin iri dan langsung bayangin sambil berkata dalam hati. Gimana ya rasanya jadi istri seorang miliuner? Tuh kan. Makin ngelunjak. Awas saja lo Mel. Kalau lu berani deketin Babang Gondrong, apalagi sampai merebut Babang Gondrong dari pelukan Kinanti. Mince sumpahin jadi kunyuk lu. Di tempat lainnya Herman lagi tanda tangan dokumen pekerjaannya. Tak lama Claudia datang lagi sambil membawa tentengan dan mengajak Herman pergi. Herman tentu saja kaget dan tanya. Mau kemana? Claudia sambil nunjukin tentengan yang dibawanya lalu bilang. Ini aku tadi udah pesan. Seragamnya langsung diantar sama pemilik tokonya. Jadinya sekarang aku mau antar ke Kinanti. Herman pun makin kaget dan jadi bertanya dalam hati. Gimana ya? Kalau aku nolak, Claudia pasti sedih. Ya udahlah daripada nanti ribet. Herman pun mau nggak mau akhirnya menerima ajakan Claudia. Mereka pun lalu pergi ke rumahnya tuan muda Babang Gondrong. Di tempat lainnya, tepatnya di sebuah desa terpencil, Amanda yang baru selesai mengajar anak-anak mau pulang ke rumahnya. Di jalan Amanda ketemu sama orang tua anak-anak yang diajarnya. Mereka pun lalu gantian menyapa ramah Amanda sambil ucapin terima kasih ke Amanda yang sudah ngajarin anaknya. Malah ada salah satu ibu yang memberikan hasil panennya buat Amanda sebagai tanda terima kasih karena Amanda sudah ngajarin anaknya membaca dan menulis. Amanda pun jadi haru. Tuh kan, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Makanya, jadi orang baik aja. Gak usah jadi orang jahat lagi lu. Di saat yang sama, tuan muda Babang Gondrong, Kinanti dan Amel yang baru pulang belanja baju hamil sampai depan rumah. Tak lama Herman muncul. Herman dan Claudia turun dari mobil dan langsung samperin mereka sambil kemudian kasih tentengan yang dibawa sama Claudia ke Kinanti. Kinanti pun jadi bertanya heran. Apa ini ya? Claudia lalu jawab. Ini seragam keluarga. Nanti dipakai ya pas acara nikahan saya dan papa kamu. Kinanti pun jadi serba salah. Namun akhirnya menerima tentengan yang diberikan Claudia. Babang Gondrong yang emang sudah gede sama mertuanya yang doyan kawin itu jadi berkata nyinyir. Gak salah nih. Beneran bikin pesta pakai seragam segala? Udah kayak pengantin muda aja. Herman pun jadi malu. Sementara Kinanti jadi makin serba salah. Di tempat lainnya, Amanda yang sudah sampai rumahnya jadi tertegun, teringat ucapan yang punya kontrakan yang bilang jika David sudah membayar kontrakannya. Amanda pun jadi mikir dan bertanya dalam hati. Kenapa David masih peduli sama aku? Gak usah banyakan mikir Amanda. Kalau emang masih cinta sama si David, buruan lu balik ke Jakarta. Biar langsung diajak nikah sama si David. Iya kan guys? Sementara itu di tempat lainnya, Anna yang lagi diantar pulang sama Reno lalu bilang. Sayang kayaknya sampai kita nikah nanti, mama kamu bakalan berusaha buat pisahin kita berdua deh. Reno kaget dan langsung balik, tanya. Kamu kok ngomongnya gitu? Tadi kan yang sama Oma dukung kita berdua. Aku yakin kok mama aku juga bakalan setuju sama kamu. Anak pun jadi menghela nafas dan akhirnya cerita soal kejadian di rumah Reno tadi. Tadi tuh pas aku ke toilet, mama kamu nyamperin aku. Mama kamu marah lagi sama aku. Nyangkain aku cuma mau harta keluarganya aja. Ya aku bilang ke dia kalau aku tulus cinta sama kamu. Tapi gitulah mama kamu nggak percaya dan bilang kalau dianggap akan pernah nyetujuin hubungan kita.
Reno pun makin kaget dan jadi kesal sama mamahnya yang masih ngerecokin hubungannya dengan Nena. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Reno sama mamanya? Sementara itu Herman yang dari tadi disindir tuan muda Babang Gondrong jadi manyun dan langsung pamit sambil kemudian mengajak Claudia pergi. Sementara itu Amel yang kini sudah berada di dalam kamarnya lalu membuka belanjaannya. Amel jadi takjub lihat baju-baju mahal yang dibeliin Kinanti. Amel pun lalu berkata dalam hati, kalau aku masih jualan keliling di jalanan kayak dulu, mana bisa aku beli pakaian sebagus ini? Ini mahal-mahal kan harganya. Amel sambil lihatin baju-baju jadi mikir, apa keputusan aku benar ya dengan terima tawaran Bu Anita? Pakai nanya lagi lu. Jelas salah. Dan asal lu tahu, gara-gara lu, Mince jadi dianggap hoaks sama tuan muda lovers. Makanya buruan pergi lu. Jangan ngerecokin rumah tangganya Babang Gondrong sama Kinanti. Kalau gak, Mince sumpahin jadi gurandil lu. Sementara itu tuan muda Babang Gondrong dan Kinanti lalu masuk ke dalam kamarnya. Kinanti pun lalu membuka tentengan yang tadi dikasih sama Claudia. Isinya ternyata pakaian couple berwarna pink. Babang Gondrong tentu saja kaget dan langsung melotot sambil tanya Kinanti. Gak salah ini? Masa saya harus pakai warna pink gini? Kinanti pun jadi bingung dan akhirnya jawab, ya udahlah mas. Namanya juga seragaman. Gak apa-apa ya mas? Babang Gondrong pun jadi merenggut dan bilang, papa kamu tuh bener-bener ya. Nyusahin diri dia sendiri aja kenapa sih? Jangan bawa-bawa kita. Ini pasti sih Claudia yang pilihin warnanya. Dan papa kamu itu pasti cuma ngikut aja. Pilih warna aja pasrah, gimana mau pimpin rumah tangga? Ember. Tapi mau gimana lagi? Mertua Babang Gondrong itu emang lagi tergila-gila sama si Claudia. Jadi apapun yang diinginkan Claudia, si Herman itu pasti akan mengabulkannya. Sementara itu di tempat lainnya, Mary baru pulang ke hotel. Tiba-tiba HP-nya bunyi, ada pesan masuk. Mary pun lalu membuka HP-nya dan melihat pesan masuk yang ternyata dari Claudia yang kirim foto kebaya sambil tanya, Mbak, aku mau ngasih seragaman buat nikahan aku nanti. Dikirim kemana ya? Mary sekaruan jadi geram. Saat itu juga Mary selalu telepon Claudia dan tanya, ngapain kamu kirim chat kayak gitu? Ngeledek saya. Claudia yang lagi duduk di samping Herman yang lagi nyetir, lalu menjawab tenang. Enggak kok, Mbak. Justru saya hormatin Mbak makanya saya seperti ini. Tadi juga saya sama Mas Herman baru dari rumah Kinanti dan suaminya nganterin seragaman buat mereka. Mary pun jadi makin kaget dan tanya, apa? Kamu udah nggak waras ya? Kamu nyuruh mereka pakai seragaman juga? Claudia lalu jawab, Kinan dan suaminya kan anak dan menantunya Mas Herman, Mbak. Masa iya nggak datang? Nggak mungkin don. Mary pun jadi gede setengah dan sama Claudia. Mary pun lalu bilang, ingat ya, sampai kapanpun saya nggak akan restui pernikahan kamu. Karena saya udah tahu niat kamu busuk. Claudia malah sengaja manas-manasin Mary. Mbak kok ngomongnya gitu sih? Mbak apapun yang terjadi aku tetap bakalan nikah sama Mas Herman kok. Mary pun jadi makin gede dan langsung matiin HP-nya sambil bilang, dasar pelakor rese. Lah, bukannya dulu lu juga pelakor Mary? Lu udah seenaknya ngerebut si Hermes dari pelukan emaknya Kinanti. Jadi terima aja nasib lu itu. Mungkin semua itu emang karma buat lu. Sementara itu Kinanti yang masih berada di dalam kamarnya lagi browsing pakai HP-nya sambil senyum-senyum sendiri. Tak lama tuan muda Babang Gondrong yang abis dari kamar mandi muncul sambil bertanya heran. Kinanti pun lalu bilang, Mas, lihat ini deh. Bagus idenya. Tuan muda Babang Gondrong pun bertanya heran. Ide apa? Kinanti sambil memperlihatkan HP-nya lalu bilang, kita rencanain baby moon yuk mas. Kita ajak Amel. Biar Amel dan bayinya happy. Astagfirullahalazim. Kinanti, istighfar.
Mau sampai kapan lu manjain si Amel? Lu gak tahu apa kalau Mince sama Tuan Muda Lovers udah gede banget sama si Amel. Mendingan lu fokus aja mikirin gimana caranya biar lu bisa ngasih momongan dari rahim lu sendiri buat Babang Gondrong. Bikin gede Mince aja lu ah. Sementara itu Claudia yang sudah mengajak Herman jarah ke kuburan ibunya lalu mengajak Herman ke rumahnya. Herman tentu saja kaget dan jadi heran. Claudia sambil memohon lalu bilang, "Please mas, aku cuma mau pernikahan kita berjalan lancar nantinya. Jangan banyak kontroversi. Aku mau hubunganku sama Mbak Marissa dan Mbak Karin baik-baik aja." Herman yang emang lagi tergila-gila sama Claudia nggak bisa membantah dan mau nggak mau mengabulkan permintaan Claudia. Tak lama mereka pun akhirnya sampai di rumah Herman. Claudia sambil berpura-pura bersikap baik lalu menyapa Karina. Namun Karina malah menatap sinis. "Ngapain kamu kesini?" Claudia pun lalu memberikan tentengan yang dibawanya sambil bilang, "Ini aku mau kasih pakaian buat Mbak Karina. Nanti dipakai ya pas nikahan aku sama Mas Herman biar keluarga kompakan." Karina kaget dan malah makin geram. "Nggak, aku nggak mau pakai. Datang aja ke nikahan kamu Miles. Apalagi disuruh pakai seragaman. Malulah." Claudia pun lalu pura-pura sedih dan bilang, "Mbak kok gitu sih? Aku kan sengaja pilihin yang terbaik buat Mbak. Aku menghormati Mbak sebagai istri kedua Mas Herman. Ya mudah-mudahan aja kita bisa akur." Herman pun jadi nggak tega melihat Claudia dan langsung bilang ke Karina, "Udahlah Karina, apa salahnya sih Mick?" Karina yang emang lagi geram malah jadi sewot dan bilang, "Cukup ya mas. Aku ngebiarin kamu nikahin wanita ini bukan berarti dia seenaknya nyuruh-nyuruh aku make apa yang dia mau." Herman pun jadi kesal dan langsung menjawab ketus ucapan Karina, "Terserah kalau kamu nggak mau make. Berarti nanti kamu nggak dianggap sebagai istri saya di sana." Karina kaget dan jadi kebingungan, khawatir benar-benar nggak dianggap jadi istrinya Herman. Sementara itu Claudia diam-diam langsung tersenyum penuh kemenangan. Malamnya, Claudia pulang ke rumahnya sambil dibantu kurir masukin barang-barang seserahan yang sudah dibungkus-bungkus cantik. Semua barang-barang mewah. Terakhir kurir bawain gaun pengantin dan kemudian pamit pergi. Claudia pun lalu mengambil gaun pengantinnya, memakainya sambil kemudian berdiri di depan cermin. Claudia pun jadi tersenyum bahagia karena tidak lama lagi dia akan menikah dengan Herman. Di tempat lainnya, David yang baru selesai ngopi lalu melihat HP-nya. Di layar HP terlihat titik merah pergerakan anak buah si kumis lele Radit. David pun tercekat dan bertanya dalam hati, "Kemana lagi dia?" David jadi mikir dan berharap mudah-mudahan kali ini dia ketemu sama Radit. David pun lalu bergegas pergi sambil kemudian telepon Tuan Muda Babang Gondrong. Babang Gondrong yang lagi tiduran tercekat dan langsung terima panggilan dari David yang bilang jika dia lagi ngikutin anak buahnya Radit. Babang Gondrong pun lalu tanya, "Kamu yakin dia ketemu si Radit kali ini, Fit?" David sambil nyetir lalu jawab, "Saya juga berharap seperti itu Tuan Muda." Babang Gondrong pun jadi mikir dan akhirnya bilang, "Oke, begitu ketemu, kamu langsung tangkap dia. Jangan sampai lolos." David jawab, "Baik, Tuna Muda." David pun lalu mempercepat laju mobilnya. Sementara itu Tuan Muda Babang Gondrong lalu kembali mikirin Radit. Di tempat lainnya, si kumis lele Radit lagi nungguin anak buahnya. Radit yang emang lagi jadi buronan polisi, memakai hodiah kupluk dan sembunyi di tempat sepi. Tak lama anak buahnya datang pakai motor dan langsung samperin Radit. Radit sambil menatap waspada sekitar lalu tanya, "Nggak ada yang ngikutin kamu, kan?" Anak buah Radit pun lalu jawab, "Aman bos." Tanda seru. Di saat yang sama mobil David sampai di tempat yang tak jauh dari tempat Radit dan anak buahnya ketemu. David pun lalu turun dan kemudian mengendap ke tempat Radit dan anak buahnya berada. Sementara itu anak buah Radit yang sudah berada di depan Radit lalu bilang,
Orang suruhan Abhimana selalu ngawasin saya, bos. Padahal saya udah berusaha buat diam dan pergi. Heran. Dari mana dia bisa tahu saya? Itu keluar. Radit pun jadi geram dan sambil menatap sekitar lalu tanya. Sekarang kamu nggak diikutin, kan? Anak buah Radit pun jawab. Aman, bos. Saya udah pastikan nggak ada yang tahu saya ketemu bos di sini. Di saat yang sama David yang sudah dekat di tempat Radit berada akhirnya melihat wajah Radit. David kaget. Radit yang juga melihat David juga kaget dan jadi geram. Sial. Dia di sini. Radit pun langsung kabur. David jadi kesal dan langsung mengejarnya. Namun anak buah Radit lalu menghadangnya. David pun makin jadi kesal dan menyuruh anak buah Radit minggir. Namun anak buah Radit sambil menatap geram David lalu bilang, "Langkai gua dulu." David pun jadi emosi. Sementara itu anak buah Radit yang tidak mau kalah start, langsung menyerang David. Namun David berhasil menghindar dan balik menyerang anak buahnya Radit. Mereka pun jadi bertarung sengit. Di tempat lainnya, Babang Gondrong jadi gelisah mikirin David. Babang Gondrong pun lalu melihat HP-nya dan bergumam, kok David belum telepon ya? David terus menyerang anak buah Radit dan akhirnya berhasil ngalahin anak buah Radit. Namun si kumis leler Radit tiba-tiba saja muncul di belakang David dan langsung memukul kepala David pakai kayu balok. David pun tersungkur jatuh dan langsung tidak sadarkan diri. HP David yang ada di kantong celananya David jadi ikut jatuh. Si kumis leler Radit pun marahin anak buahnya bodoh. Kenapa bisa-bisanya dia ikutin kamu? Kamu bilang aman. Anak buah Radit pun jadi ketakutan dan jawab, "Maaf bos. Saya juga nggak tahu." Radit hanya mendengus kesal dan kemudian mengajak anak buahnya pergi. Sementara itu Tuan Muda Babang Gondrong yang mencemaskan David lalu telepon David. HP David yang jatuh di dekat David pun bunyi, ada panggilan dari Tuan Muda. Namun David tetap tidak sadarkan diri. Tuan Muda Babang Gondrong yang tidak mendapatkan jawaban dari David jadi makin cemas dan kembali telepon HP-nya David. HP David pun bunyi lagi dan terlihat ada panggilan dari Tuan Muda. Namun David tetap tidak sadarkan diri dan maaf ya guys. Dengan sangat terpaksa Mince akhiri dulu cerita sampai di sini. Kira-kira David masih hidup nggak ya? Terus kira-kira si Amanda jadi kembali ke Jakarta nggak ya? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, Mince ingetin sekali lagi, jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan update. Cerita terpaksa menikahi Tuan Muda.